Halo semua, nama saya Gusti Ayu Made Ulan Ariantini. Hai semua, perkenalkan nama saya Ayu Kadek Sintiani. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa, dan tata cara menjadi warga negara. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu naturalisasi. Nah, naturalisasi atau pewarganegaraan adalah suatu ketetapan atau perbuatan hukum yang menyatakan bahwa seseorang individu telah mendapatkan kewarganegaraan yang sah. Artinya, ia sudah tidak berstatus sebagai orang asing lagi, melainkan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pengertian naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa merupakan jenis naturalisasi yang dijalankan untuk mendapatkan status kewarganegaraan untuk warga negara asing sebagaimana pada umumnya. Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pada naturalisasi biasa adalah sebagai berikut. 1. Usia minimal pemohon adalah 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pemohon sudah berdomisili di wilayah Indonesia. 3. Minimal 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. 4. Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani. 5. Pemohon bisa berbahasa Indonesia serta ikut mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Negara Pancasila. 6. Pemohon tidak pernah dipidana penjara atau melakukan tindak pidana dengan ancaman 1 tahun atau lebih. 7. Pemohon tidak boleh berkewarganegaraan ganda jika nantinya mendapat kewarganegaraan Indonesia. 8. Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Proses naturalisasi biasa dapat berbeda-beda di setiap negara dan terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh pelamar naturalisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai persyaratan dan prosedur naturalisasi biasa sebelum mengajukan permohonan. Nah, sekarang adalah pengertian naturalisasi istimewa beserta penjelasannya. Naturalisasi istimewa adalah proses pewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang karena dinilai telah berjasa kepada negara. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Naturalisasi istimewa tidak dapat diberikan kepada seseorang yang jika setelah pemberian kewarganegaraan RI atau Republik Indonesia mengakibatkan seorang tersebut berkewarganegaraan ganda. Contoh, naturalisasi istimewa adalah pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan atau atlet yang berjasa bagi negara dan telah memiliki prestasi yang mengharumkan negara Indonesia. Yang bisa mendapatkan naturalisasi istimewa adalah yang pertama, anak yang berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 memperoleh kewarganegaraan ganda. Anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Berikutnya, tata cara permohonan kewarganegaraan. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia
di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat 1. Nama lengkap. 2. Tempat dan tanggal lahir. 3. Jenis kelamin. 4. Status perkawinan. 5. Alamat tempat tinggal. 6. Pekerjaan. Dan 7. Kewarganegaraan asal. Permohonan tersebut harus dilampirkan dengan A. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat. B. Fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah, kutipan akte perceraian atau surat talak atau perceraian. Atau kutipan akte kematian istri atau suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat. C. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. D. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat. E. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. F. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia. G. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. H. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. I. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. J. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. K. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara. Dan L. Pas foto pemohon terbaru berwarna, ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar. Permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif, permohonan diterima secara lengkap. Pejabat melakukan pemeriksaan sumtatif permohonan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sumtatif, pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan sumtatif selesai dilakukan. Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sumtatif, pejabat meneruskan permohonan kepada menteri dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan sumtatif selesai dilakukan. Menteri melakukan pemeriksaan sumtatif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait dimaksud memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu 14 hari, instansi terkait dianggap tidak berkeberatan. Presiden mengabulkan atau menolak dalam waktu paling lambat 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. Dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Presiden ditetapkan. Petikan keputusan disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada menteri, pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon. Dalam hal permohonan ditolak,
Presiden memberitahukan kepada menteri. Penolakan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh menteri kepada pemohon dengan tembusan kepala pejabat dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri. Pengucapan sumpah atau janji. Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Petikan keputusan presiden dikirim kepada pemohon. Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan, pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dalam hal pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan pejabat dalam bebas waktu 3 bulan sejak pemberitahuan petikan keputusan presiden dikirim kepada pemohon. Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dibuat berita acara. Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 rangkap. 1. Rangkap pertama untuk pemohon. 2. Rangkap kedua disampaikan kepada menteri. Yang ketiga, rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Dan yang keempat, rangkap keempat disimpan oleh pejabat. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan. Keputusan presiden batal demi hukum. Pejabat melaporkan keputusan presiden yang batal demi hukum kepada menteri dengan melampirkan petikan keputusan presiden yang bersangkutan. Apabila pemohon dalam waktu 3 bulan tidak dapat mengucapkan sumpah atau pernyataan janji setia sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan laporan mengenai kelalaian pejabat, menunjukkan pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon. Pejabat lain dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon. Dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Nah, yang terakhir ada pengumuman nama. Pengumuman. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh menteri. Es un placer genial, sensual, fumando